Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri, kemudian mungkin di sini Ibu sebagai apa? Pakai Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanita. Saat ini saya merupakan manajer dari BSI UMKM Center Aceh. Langsung saja ke pertanyaan awal. Boleh nggak Ibu ceritakan sedikit awal mula terbentuknya BSI UMKM Center? Baik, BSI UMKM Center Aceh ini berdiri itu 10 bulan setelah BSI hadir di Indonesia. Jadi BSI hadir itu di Februari 2021. Maka BSI UMKM Center pertama kali di launching di Aceh pada tanggal 29 Desember 2021. Jadi UMKM Center ini merupakan komitmen dalam bentuk nyata BSI terhadap Indonesia dengan menghadirkan UMKM Center untuk membantu dalam perekonomian pembangunan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana peran BSI Center ini dalam menciptakan lapangan kerja dan apakah mendukung pertumbuhan ekonomi lokal? Ini kita tugas UMKM. Coba yang pertama deh. Bagaimana peran BSI UMKM Center ini dalam menciptakan lapangan kerja dan apakah mendukung pertumbuhan ekonomi lokal? Baik, pada KTT 20, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa UMKM merupakan sendi utama dari perekonomian. Lalu kenapa kita BSI UMKM Center didirikan? Kita mendukung untuk tetap menjaga sendi tersebut, yaitu UMKM. Kita ketahui bahwa sebagian besar daripada lapangan kerja disediakan oleh UMKM dan itu merupakan salah satu tujuan kita membangun UMKM. Ketika UMKM itu baik, tentunya akan menarik atau akan menyerap tenaga kerja. Ketika tenaga kerja terserap, tentunya pendapatan per kapita orang akan meningkat. Pendapatan per kapita meningkat, daya beli meningkat. Ketika daya beli meningkat, tentunya perekonomian bergerak seperti itu. Jadi kita berkontribusi dari awal sampai dengan akhir. Dan pertanyaan selanjutnya, untuk masuk ke BSI UMKM Center ini, apakah ada kriteria produk supaya bisa masuk ke UMKM ini? Baik, untuk saat ini posisi kami di 2024 UMKM yang telah bergabung per akhir 2024 itu sebanyak 2.100 UMKM. Nah, namun BSI tidak hanya ada kantor secara offline, ini secara offline, secara online kita juga ada portal UMKM yang bisa teman-teman lihat by web, portal Go UMKM with BSI seperti itu. Nah, berapa banyak sih teman-teman yang bisa taruh di ruang display? Tentunya tidak semua teman-teman bisa taruh di ruang display UMKM karena memang dari segi dimensi ruangnya yang tidak begitu luas. Gimana ya cara bergabung atau menaruh ruang di display kami? Jadi teman-teman UMKM harus merupakan binaan dari UMKM Center, lalu produknya memang kita kurasi. Dan karena ini sifatnya lebih branding untuk teman-teman UMKM, tentunya beberapa kategori kita lakukan kurasi seperti misal kita mengangkat yang memang ada etnik lokalnya. Karena kita ketahui bahwa Provinsi Aceh ini begitu banyak kearifan lokal ya. Jadi teman-teman yang misal dari Calang itu UMKM dia menghasilkan fashion yang memang menggunakan motif calang, yaitu bedaun nilam seperti itu. Atau teman-teman dari Sabang terkait dengan bungong kelapa istilahnya. Jadi mereka itu kearifan lokalnya itu motifnya itu dengan bungong kelapa seperti itu. Kalau dari PD itu boh melinjo, seperti itu. Jadi kita mengutamakan memang teman-teman UMKM yang untuk di display ya, yang mengangkat kearifan lokal seperti parfum nilam yang memang mungkin jarang ditemui oleh pengunjung nanti yang mungkin berasal dari luar Provinsi Aceh. Karena saat ini memang yang datang ke tempat kami ini karena ini bersifat branding dan sering dilakukan benchmark ke sini, ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari luar Indonesia. Jadi memberikan ilmu baru kepada mereka terkait apa sih hal-hal unik yang ada di Aceh terkait UMKM-nya. Di luar pertanyaan, bisa nggak Ibu ceritakan, sebutkan ada barang-barang apa aja yang ada di sini, mungkin dari Aceh mana aja? Oh, jadi ini memang tidak hanya untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, karena kita membawahi satu provinsi Aceh, tentu barang-barangnya berasal dari
teman-teman seprovinsi Aceh. Misal kalau dari Sabang itu kita ada, ini bisa dilihat itu adalah kerajinan dari batang pohon kelapa, ya kan ya. Lalu di sana ada juga kain yang memang ada bordirannya pohon kelapa. Lalu misal dari Takengon tentu saja kita lihat ada kerajinan gayo berupa topi atau tas seperti itu. Kalau dari tadi dari Calang dia ada fashion seperti jilbab yang menggunakan motif daun nilam. Kalau dari Kota Banda Aceh itu banyak sekali parfum nilam ya. Lalu ada juga dari gayo kopi-kopi yang sangat terkenal. Kalau dari Tapak Tuan itu terkenal dengan pala, juga ada balsam pala seperti itu. Jadi memang kita berupaya dari hal-hal unik, ada teman-teman di daerah lain boleh disampaikan ke UMKM Center. Wait.